Sabda beliau, "Dan sungguh demi Allah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya 30 tukang dusta. Yang paling akhir dari mereka itu si buta sebelah, Dajjal, terhapus mata kirinya. Muncullah tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian. Dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya? Dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya." Hadis riwayat Ahmad. Seorang pemikir Muslim asal London, Ahmad Thompson, dalam bukunya yang berjudul Sistem Dajjal, menyebutkan 3 macam bentuk kelompok sosial. Masyarakat pertama perlahan semakin menghilang seiring laju perkembangan teknologi dan informasi. Walaupun eksistensi mereka akan tetap ada, namun mayoritas kita tidak berada di kelas itu. Adapun jenis kelompok kedua, gambaran yang paling ideal terjadi pada generasi terbaik umat Islam, sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Mereka bisa selaras fitrahnya dengan lingkungan dan pada saat yang sama juga menjadikan keselarasannya dengan alam semesta dalam bingkai ibadah kepada pencipta alam semesta. Pada kehidupan mereka terdapat sistem hidup yang mengandung kecukupan dan keberkahan, material dan non-material. Kelompok kedua ini menjadikan dunia sebagai ladang menanam amal untuk memetik kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat. Karenanya mereka tidak mengeksplorasi alam semesta dengan semangat ketamakan dan eksploitasi, melainkan agar sarana menegakkan agama ini makin mudah dan efektif. Mereka tidak merusak hutan atau menambang isi bumi secara liar yang di kemudian hari menyisakan persoalan bagi anak cucu mereka. Sebaliknya, langit dan bumi mendatangkan keberkahan dalam semua yang mereka lakukan. Syariat kenabian yang mereka jadikan sebagai dasar pijak dan petunjuk arah telah membuat tujuan dari semua yang mereka lakukan menjadi terang dan jelas. Karenanya, mereka kaya dan makmur dengan sebenar-benarnya. Dunia telah mengikutinya, bahkan berada dalam genggaman tangannya, sementara hatinya tetap bebas untuk tunduk dalam kendali syariat pencipta dunia ini. Adapun masyarakat ketiga, inilah jenis masyarakat yang paling mendominasi dunia. Masyarakat yang bermusuhan dengan alam semesta dengan beragam aktivitas eksploitasi alam, juga manusianya secara liar dan brutal, di mana semua itu dilakukan untuk memenuhi nafsu mereka dan dalam rangka menentang syariat pencipta mereka. Inilah masyarakat kafir yang kehidupan mereka tunduk di bawah kendali iblis melalui sistem Dajjal dan kaki tangannya. Inilah era di mana kita hidup, era yang tanpa sadar menyeret kaum muslimin untuk masuk dalam pusaran permainan mereka, untuk selanjutnya mustahil bisa keluar darinya. Pola hidup masyarakat kelas ini telah menjadi sesuatu yang sistemik, berlaku secara global dan menjangkau seluruh bidang kehidupan manusia. Politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, pemikiran dan peradaban, semuanya berada dalam kendali sistem kufur ini. Inilah zaman yang oleh Nabi disebut sebagai zaman fitnah, zaman yang semua sistem kenabian telah dijungkir balikan, norma dan nilai kebenaran dirusak tanpa ada yang tersisa. Sangat berat hidup di era ini, era Dajjal, era di mana seluruh masyarakat dunia telah buta, yang karenanya si mata satu merasa pantas menjadi raja. Betapa jujurnya sabda Nabi kita yang mengingatkan datangnya masa-masa sebelum raja pendusta ini menampakkan sosok fisiknya. Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya
pada diri kalian, dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya? Dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya. Ya, dengan seluruh sistem yang membelit kaum muslimin di seluruh lini kehidupan mereka, lalu kita saling bertanya, apakah Nabi kita telah menceritakan akan datangnya peristiwa ini kepada kita? Apakah Nabi kita sudah menjelaskan solusi menghadapi zaman fitnah ini? Barangkali inilah salah satu wasiat beliau yang sangat tepat untuk kita realisasikan di zaman fitnah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia pada masa terjadinya kekacauan adalah seorang laki-laki yang memegang tali kendali kudanya di belakang musuh Allah. Ia membuat mereka gentar dan mereka juga membuatnya gentar. Atau seorang laki-laki yang mengasingkan diri di daerah pedalaman dengan menunaikan hak Allah atas dirinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati. Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua.